ada info penting apa nih, Jis, sampai-sampai kamu bawa kemasan-kemasan ini ke sini nih? Ya, jadi UMKM ini ternyata salah konsep bisnis ketika mau rebranding kemasan seperti ini. Salah konsep bisnis, maksudnya gimana nih? Ya. Soalnya kan kita juga sering mengedukasi teman-teman terkait dengan kemasan gitu ya. Seperti apa sih kemasan yang ideal gitu kan? Dan contoh-contoh yang di sini kan salah satu yang apa namanya project dari klien kita nih. Ya, ini kayak karya kebun desain semua juga ini. Yang kita tuh ini Bu atau Pak ini bentuk desain yang ideal. Benar. Itu ada apa namanya nama produk, kemudian ada gramasinya, ada apa namanya rasanya, bahkan sampai apa nutrisinya gitu kan. Memang yang bagus, yang paling ideal adalah yang seperti ini. Tapi kok bisa tadi katanya ada kesalahan konsep apa nih? Gimana maksudnya gimana nih? Nah ternyata ini si UMKM ini berpikir bahwa supaya untuk bisnis berkembang, mereka perlu merebranding kemasannya. Benar, merebranding kemasannya udah benar. Nah, tapi mereka tidak sadar bahwa harga jualnya jadi tinggi. Oh, faktor harga jual nggak diperhatikan sama mereka? Tidak diperhatikan sama si UMKM ini. Nah, jadi kemarin itu kita ke toko oleh-oleh ya. Dan hampir semua ya, mungkin nggak cuma di Karawang aja, tapi mungkin di berbagai kota, semua UMKM itu sekarang sudah jadi seperti ini kemasannya. Banyak banget ya? Banyak banget. Ya, banyak banget. Karena Kebun Desain juga salah satu yang mengedukasi dan merekomendasikan kemasan seperti ini gitu ya, UMKM. Nah, tapi mereka itu teman-teman UMKM ini mikirnya kalau udah kemasan seperti ini, mereka bisa menaikkan harganya sesuka hati gitu. Seolah-olah ini target marketnya untuk kalangan atas katanya. Iya sih. Jadi harganya tinggi nggak apa-apa, seolah-olah kayak gitu dengan kemasan yang bolak-balik berwarna bergambar ini. Waktu kita jalan ke pusat oleh-oleh di Karawang ya gitu, saya itu nemu sampai ada yang menjual harganya sampai 23.000 gitu. Itu. Padahal secara gramasi itu hanya 100 gram gitu. Ya, di bawah 100 bahkan ya. Bahkan ada yang di bawah 100 gitu. Nah itu saya juga kaget itu ketika datang, wah kok mahal-mahal gitu ya. Terus secara produk juga maksudnya keripik singkong, keripik tempe gitu ya. Tempe, keripik pisang, yang umum-umum aja gitu, bukan barang-barang yang unik gitu. Benar. Dan itu kan bisa ditemukan alternatifnya di gerobakan. Kan ada tuh keripik singkong yang pakai gerobak di jalan. Itu lebih murah tuh. Iya, dari segi rasa juga mereka menawarkan rasa-rasa yang sama ya. Ada yang rasa barbecue gitu. Iya. Sehingga tidak ada keunikan lah di UMKM ini gitu. Untuk harga segitu. Iya, ketika misalkan yang di gerobakan itu harganya 7.000 sampai 10.000 misalkan ya, yang di gerobakan gitu ya. Dengan gramasi yang cukup banyak. Kemudian UMKM dengan gramasi yang lebih sedikit, harganya mahal. Harganya jauh banget gitu. Jauh banget. Dan secara rasa sama gitu. Iya tadi ya sama kayak barbecue juga gitu ya. Penawaran rasanya ya. Bener. Jadi apa ya ketika kita datang ngelihat ini misalkan, tapi ini contoh aja ya. Kalau ini kan klien Kebun Desain, saya nggak tahu nih harga jual mereka itu berapa. Tapi ini contoh aja bahwa kita sering menemukan tipe kemasan yang seperti ini. Tiba-tiba harganya wah 20.000. Padahal gini doang, isinya sedikit gitu. Tidak worth it untuk dibeli. Karena konsumen itu patokannya pasti satu minimarket. Nah di minimarket kan snack-snack yang brand besar kayak potato, terus Lays gitu ya. Itu kan di angka 10.000 sampai 12.000 aja. Dengan gramasi yang lumayan. Iya sih. Tapi kalau ini nih Jis, yang aku tahu nih, ini salah satu klien Kebun Desain ya. Ya nih ya. Ini kan dia bilangnya mau pesen desain ke Kebun Desain dengan apa namanya full print kayak gini. Ya sebutlah kemasan yang ideal gitu ya. Desainnya bagus, informasinya lengkap, dan dia harga jualnya ini tinggi Jis. Kayak kalau kita beli di ini tinggi banget nih. Ini kan popcorn ya. Harganya bisa sampai 18.000 sampai 20.000 gitu.
kan cukup tinggi ya. Lumayan tinggi itu, 20.000. Tinggi banget, bahkan tinggi banget gitu. Ya. Tapi dia menempatkan apa namanya produknya itu di sekolah internasional. Nah, yang anak-anaknya itu bekalnya itu 200.000, 300.000 gitu. Dengan harga yang cuman 20.000, dengan skala anak-anak bawa uang jajannya itu 200 atau 300.000, ini bilangnya ya cukup murah gitu kan. Masuk kan? Masuk harganya. Nah, jadi UMKM itu harus seperti merek yang ini nih, yang klien kita nih. Dia kan dari awal udah bilang targetnya anak sekolah. Terus sekolahnya sekolah yang elit katanya gitu. Yang internasional, sehingga di kemasannya aja semuanya nih bahasanya bahasa Inggris. Oh iya benar-benar, ini bahasa Inggris nih ya. Iya. Even Zombie Rescue for It tuh. Terus di belakangnya deskripsi banyak ya, tulisan. Oh iya benar. Bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris semua nih. Iya. Keterangan, kemudian apa? Diproduksinya juga pakai bahasa Inggris semua ini. Iya. Sehingga cocok gitu untuk ditempatkan di sekolah internasional dan di harga segitu ya masuk gitu. Masuk ya? Masuk ya. Nah, tapi kebanyakan UMKM ini nggak tahu nih target marketnya, nggak kayak si klien ini. Kalau ini pun dia simpennya di pusat oleh-oleh, misalnya gitu ya. Nah, nggak masuk. Ini mahal nih gitu. Nggak masuk, terus nggak ngerti. Apalagi ibu-ibu udah dateng kan. Ini apa nih bahasa Inggris semua? Udahlah, takut salah gitu. Netonya aja nih ya, gramasinya cuma 80 gram. Nah, kecil ya. Kecil. Jadi buat teman-teman UMKM nih, kita nggak menyalahkan kemasan seperti ini ya, karena memang bagusnya itu seperti ini. Ya kan ya, kita kan sering bilang ini adalah bentuk kemasan ideal gitu. Bener. Ya. Bahannya pakai aluminium atau pakai apa? Metal gitu ya. Itu kan lebih awet. Terus ditambah kalau desain seperti ini banyak informasi yang bisa kita taruh. Ya, gitu informasinya lengkap lah ya. Ya, ada nilai gizi, ada cara makan, cara membuang kemasannya, gitu ya. Terus dari segi tampilan juga kita bisa menyesuaikan. Misalkan untuk anak remaja bisa tema kartun, untuk tema dewasa bisa lebih elegan lagi, gitu ya. Terus bisa pakai warna-warna yang banyak kreasi-kreasi yang bisa dibuat lah di kemasan seperti ini. Memang bagusnya seperti ini, mengikuti snack yang ada di minimarket lain gitu. Kita juga suka bilang sih, Bu, kalau misalkan kemasannya seperti ini, biar murah kemasannya, pesannya ya ke percetakan kan dalam kuantitas yang banyak 10.000 misalkan gitu ya. Ya bener. Jadi ini bagus dan ideal. Nah, teman-teman UMKM ini karena mereka mungkin modalnya sedikit, terus penjualannya juga belum banyak, sehingga order kemasannya tuh sedikit. Ya itu sih memang keluhan teman-teman UMKM kan di situ, Jis. Iya. Itu yang bikin harganya mahal. Iya, cuman ketika mereka memaksa untuk pakai full print kayak gini, itu harga jualnya kan jadi mahal. Nah, gara-gara harga kemasannya ini cukup mahal. Kalau misalkan teman-teman belinya cuma 1.000 piece gitu. Iya. Ini kira-kira berapa nih, Jis? Kalau ini yang ukuran ini ya. Ini yang ukuran ini bisa sekitar mendekati 4.000 lah. Hampir 4.000 Hampir ya. 4.000. 3.000 lebih lah yang ukuran ini ya. Nah, dan itu kan ada di angka minimum order 1.000. Untuk 1.000 piece ya? Untuk 1.000 pieces, ukuran seperti ini, itu di 3.000 sampai 4.000 harganya. Kita juga, soalnya kita juga dulu pernah bantuin teman-temannya takit juga gitu, jadi tahu harganya gitu. Dan di minimal order 1.000, itu harganya sangat mahal gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman misalkan ordernya 20.000, 50.000 kemasan, ini bisa turun. Banyak nih. Bisa turun banyak ya? Iya, bisa setengahnya, bahkan bisa lebih lah. Iya, bahkan bisa mungkin ini harga hampir 4.000 bisa jadi 1.500 mungkin. Ya, si harga kemasannya doang. Sehingga worth it kalau di skala seperti itu. Harga jualnya jadi nggak tinggi ya? Nggak tinggi harga jualnya. Dengan target pasar yang kayak toko oleh-oleh gitu ya? Iya. Untuk di toko oleh-oleh, kalau misalkan harganya 15.000 atau 12.000 lah. Segede gini masih worth it lah. Tapi kalau sampai kemarin kita sampai lihat sampai ada yang 20.000, wah, sebelah kemahalan kalau menurut saya sih. Bener sih, akan apa namanya ya? Bahkan akan sangat sulit bersaing gitu dengan kayak potato gitu. Iya, bener. Potato misalkan yang ini, Jis, sebutlah potato yang 120 gram itu 15.000, Jis. Iya. Ini misalkan yang 80 gram harganya
berapa? 18.000. Beda jauh. Beda jauh, beda 3.000 dan gramasinya juga beda jauh gitu loh. Gramasinya beda jauh, jadi lebih sedikit ya. Lebih sedikit. Kalau misalkan tadi kayak di kita apa namanya di Alfamaret misalkan disimpan juga di Indomaret gitu ya. Ketika samping-sampingan gitu, wah harganya jauh banget gitu. Iya, memang awalnya kemasan seperti ini tuh diperuntukkan untuk masuk supermarket. Jadi dulu itu si dinas UMKM atau dinas apa ya yang memberdayakan UMKM lah. Dinas-dinas itu pengen memasukkan produknya, pengen meningkatkan UMKM gitu di kotanya. Nggak salah sih sebetulnya. Dengan cara memasukkan ke minimarket atau ke supermarket. Iya, tujuannya kan bagus kan sebetulnya ya. Nah, awalnya biar bagus katanya ayo kita desain kemasannya branding gitu. Ya bagus bener. Bener. Nah, tapi yang nggak diperhatikan adalah si bisnisnya itu sendiri. Hal yang sangat penting salah satunya yaitu harga jual. Harga jual itu penting. Malah jadi naik ketika udah ganti kemasan. Dan kalau saya sebelnya adalah malah menyalahkan desain. Bener sih. Katanya Mas, wah udah ganti desainnya kok nggak naik penjualannya atau malah makin menurun. Ya itu kan karena harganya mahal. Iya sih. Bener sih. Kalau misalkan awalnya dia pakai kemasan biasa polos gitu ya. Harga jualnya itu misalkan 10.000 lah. 10.000 ketika pakai desain kemasan kayak gini harganya naik 2.000 misalkan. Masih ya inilah masuk akal lah. Masuk akal naik 2.000 nggak apa-apa. Dengan gram yang sama ya. Tapi ketika naik jadi 16.000 sampai 20.000. Sampai 20.000. Buset gitu. Maksudnya ya sebagus apapun desainnya orang juga sulit gitu, kecuali ya tadi kayak ini ya tahu tempat jualannya di mana, tahu tempat jualannya gitu. Bener. Sedangkan UMKM kalau ditanya ini untuk siapa sih, ini apa namanya target marketnya siapa, semua orang. Itu problemnya gitu kan, untuk semua orang. Untuk semua orang, padahal ya saya aja gak merasa kemahalan gitu. Sedangkan ini dia tahu kan, contohnya segmennya adalah untuk anak-anak sekolah yang uang jajannya banyak gitu kan. Benar. Tahu, bukan buat semua orang ini kan. Kalau buat semua orang, saya aja agak-agak mungkin beli sekali udah nggak beli lagi gitu kan. Nggak beli lagi, nggak kayak kita beli misalkan Citato lah ya, yang bisa mungkin beli lagi kalau ke warung tuh ada yang ngegantung tuh 2.000-an gitu kan. Gitu. Kita beli buat ngemil ke gitu. Bahkan ke kalau misalkan belanja bulanan misalkan gitu ya. Sekalian sekalian beli juga gitu kan buat cemilan. Benar. Kalau ini paling nggak mungkin, saya nggak mungkin beli sebulan sekali juga nggak mungkin gitu. Gitu kan? Ya dalam artian ini kan target marketnya tadi anak sekolah elit ya. Ini juga kalau misalkan ditaruh di tempat oleh-oleh belum tentu laku. Belum tentu laku. Ya tadi misalnya ini tadi disimpan di kayak di Alfamaret misalnya gitu ya. Saya belum tentu beli ini. Saya pasti akan beli Citato. Pilihan lain lah ya. Iya, yang gramasinya itu banyak, 120 gram, harganya lebih murah. 15.000 misalkan. Yang banyak lah, yang gede jus, yang Citato yang gede itu harganya kan 15.000 tuh. Gramasinya gede, bisa sampai 130, 140 gitu kan. Harganya lebih murah, 3.000 misalkan gitu ya. Ini 18.000, itu 15.000. Ya saya beli yang itulah. Gitu. Ya, masuk akal. Bener gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman yang mau kemasannya seperti ini nih, standing pouch, bolak-balik gambar warna-warni, full print lah ya. Full print. Itu sudah oke. Kemasan kayak gini oke, bagus. Tapi teman-teman lihat dulu pertama kapasitas jualannya. Udah banyak atau belum? Sebulan bisa ngeluarin berapa sih gitu. Produknya terjual berapa. Terus kedua, modal untuk beli kemasannya berapa, ada punya nggak gitu. Karena bisa juga gini, kemasan kan awet ya, ini kan dari aluminium foil ya. Kalau tidak digunakan ya ini awet, ini aja saya udah nyimpen udah setahun lebih nih. Nggak hancur ya? Iya nggak hancur, nggak dibuka-buka gitu. Nah dalam artian teman-teman misalkan punya modal lumayan,
mampu untuk beli misalkan 30.000 pieces, ya udah beli 30.000 pieces. Nggak habis dalam 1 bulan nggak apa-apa, kan besok bulan depannya bisa dipakai lagi. Nggak habis dalam 1 tahun juga nggak apa-apa gitu, dipakai lagi gitu. Kalau punya uang untuk modal yang cetak 30.000 ini gitu. Jadi nego ke percetakannya, bisa nggak kemasannya harga jadi 1.000, kira-kira berapa pieces saya harus beli misalkan. Misalkan 30.000 berarti 30 juta gitu kan. 30 juta untuk modal ininya. Ya udah order 30 juta, lumayan tuh jadi 1.000 harganya misalkan. Benar. Tapi kalau teman-teman nggak punya nih modalnya, tuh terus penjualannya masih sedikit ya. Menurut saya sih jangan maksain untuk seperti ini desainnya. Iya, kalau misalkan harga jual selama 1 bulan jualannya bahkan di bawah 1.000 piece misalnya. Di bawah 1.000 itu ya pertimbangkan untuk tidak dipilih mungkin gitu ya. Iya, untuk jangan pakai ini. Terus gimana Bang, tapi kan nanti kalah desain gitu. Nah itu kan yang jadi keresahan orang-orang tuh, kalah desain kan. Nah Kebun Desain ini udah pernah bikin video ya sebelumnya ya, cara bikin kemasan pakai stiker aja tapi menarik itu gimana, kita udah bikin. Oke, udah bikin ya. Cuman sekarang kita nggak bawa contohnya karena udah lama ya, kemasannya udah hilang. Iya benar sih, udah kemana mungkin kemasan yang udah dibuat lah contohnya ya. Ya contohnya, jadi ada contohnya kalau yang kemasan yang murah itu kan biasanya plastiknya polos, bening ya. Nah untuk brandnya biasanya pakai stiker, ada yang pakai kertas, ada yang juga di staples. Iya, tapi itu Jis, problemnya itu ketika pakai stiker itu cuman kotak jelek gitu. Itu problemnya. Biasanya si stiker itu kotak gitu, terus desainnya juga jelek. Makanya kita itu nguliknya itu di situnya. Bentuk stikernya, jangan kotak. Kalau bisa sesuaikan dengan produknya. Misalkan ini tela ungu, bisa tuh gambar ketela si stikernya itu. Atau misalkan ini nih keripik kulit ikan, stikernya tuh gambar ikan. Bentuk ikan. Stikernya tuh bentuk ikan, bukan bentuk kotak. Nggak kotak doang gitu ya? Ya, bukan kotak di dalamnya ada gambar ikan, bukan gitu. Iya, biasanya kan biasanya gitu ya. Ya ada putih. Iya, ada putih-putihnya. Kalau ini mah stikernya diguntingnya tuh bentuk ikan. Nah, contoh aja ya gitu. Terus ada misalkan teman-teman produknya apalagi nih, misalkan tempe pedas bisa bentuk cabe, atau misalnya yang lain lah, itu bisa didiskusikan, bisa cari ide lagi gimana caranya nguliknya, itu tadi di stikernya atau di labelnya gitu ya, gimana caranya biar unik. Jadi tetap bagus gitu ya secara desain. Bener, tetap bagus secara desain, tapi harganya murah untuk dibeli dengan kuantitas rendah gitu. Oke. Nah mungkin pembahasan alternatif desainnya kita bakal bikin lagi video selanjutnya lah. Oke. Kita belum persiapan, belum ada contohnya nih, jadi susah ngejelasinnya gitu. Tapi teman-teman bisa lihat video yang pernah kita buat yang juga. Sebelumnya ya? Ya, yang tentang desain kemasan. Nanti kita cantumin deh di deskripsi ya link video sebelumnya ya. Ya benar. Barangkali teman-teman pengen lihat contoh-contohnya di situ mungkin ya. Benar. Kalau dari secara harga, Jis, misalkan ini tadi dekat ke 4.000, ya udah buletin aja 4.000 nih. Ya, ini kemasan ini standing post ini ya. Kalau menggunakan cara yang tadi, misalkan pakai stiker yang unik lah gitu ya. Harga produksi kemasannya bisa berapa itu? Bisa 1.000. Bisa 1.000. Bisa 1.000. Jauh banget ya sama ini ya? Iya. Bisa 1.000 dan lumayan di harga jualnya diturun juga gitu. Iya benar. Itu juga sama, yang stiker juga kalau nyetaknya banyak bisa lebih murah lagi sama. Benar. Misalkan beli stiker 1 juta rupiah, kan banyak tuh. Iya. Stiker 1 juta banyak sih ya. 1 juta stiker 1 juta rupiah gitu. Itu kan pasti banyak tuh. Bener sih. Dan otomatis harganya jadi berkurang terus. Bisa neken lah ya, bisa nego ya. Iya bisa nego. Kalau ini gitu ya. 1.000 pieces, 3 juta cuma dapat 1.000 pieces ini. Iya. Jadi stiker pun sama prinsipnya, kalau order banyak makin murah. Tapi kalau stiker, walaupun order sedikit, tetap masih lebih murah stiker daripada ini gitu. Bener sih. Ya.
Apalagi ya itu bisa jadi apa namanya alternatif ketika kita pengen pesennya cuma sedikit, berapa ratus ribu, misalnya 100-200 ribu misalkan ya. Ya, misalkan kita order 100 stiker misalkan, bisa lah. 100 stiker, bahkan 50 stiker bisa. Itu adalah tahapan untuk sebelum mencapai ke sini. Jadi ketika penjualannya udah laku pesat, udah pasti ya, maksudnya udah 1 tahun ini penjualannya misalkan 10.000 terus per bulan, 10.000 snack. Nah, teman-teman bisa tuh naik ke level ini gitu. Iya. Ke level yang ini, karena tetap mau gimana pun yang seperti ini yang lebih bagus gitu, karena kita kan bisa nyantumin berbagai macam info. Benar. Kalau stiker kan kecil. Semakin banyak infonya nanti semakin gede stikernya gitu. Ya, pastilah stiker apalagi dengan desain yang unik akan punya keterbatasan ya. Terutama informasi seperti ini. Ya. Tapi setidaknya dengan yang desain yang stiker yang unik itu enggak stiker yang kotak banget gitu kan? Benar, nggak kotak banget, tetap menarik gitulah. Dan itu bisa jadi itu tadi peralihan untuk menuju ke sini gitu. Oke. Jadi gimana nih teman-teman? Apakah bisa difasilitasi terkait dengan pembuatan desain stiker kayak gitu? Boleh. Buat teman-teman yang mungkin bisnisnya pakai kemasan seperti ini ya, mau makanan, mau yang lain-lain gitu ya. Kayak ini jamu juga tuh pakai ini ya. Jamu seduh gitu. Nah, buat teman-teman yang mau order desain kemasan mau seperti ini, bisa ke Kebun Desain juga. Mau order logonya bisa ke Kebun Desain, atau mau konsultasi dulu nih, Bang, saya mau pakai stiker aja, tapi buatin yang unik. Bisa juga. Bisa juga, tinggal hubungi WA yang ada di bawah. Selain itu, Kebun Desain juga bisa daftar merek juga, bisa daftar NIB, bisa daftar PT Perorangan, itu bisa juga. Iya. Tinggal hubungi aja ke WA yang ada di bawah ini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau suka dengan video ini, silahkan di like, terus di komen juga gitu ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Terus di-share, barangkali banyak teman-teman UMKM yang membutuhkan informasi seperti ini. Yang galau nih dengan kemasan yang full print, harga jualnya tinggi, terus ini harus digimanakan gitu ya. Nah, bisa juga tuh buat misalkan merasa kemahalan dengan brand tertentu, saya kirim ke ownernya video ini gitu. Sebenarnya enak misalnya gitu ya, produknya enak, cuman harganya ketinggian. Iya gitu. Tapi susah untuk dikasih saran, susah gitu. Nah, bisa kirim video ini. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.